Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Akpal Pangestu, Neni Andriani, Nur Hasmiranti, Korota Yuni Azara akan membacakan materi tentang pengawasan dan penilaian pendidikan. A. Konsep dasar pengawasan dan penilaian pendidikan. Definisi pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan adalah seperangkat disiplin ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang proses kerja atau tahapan pengendalian atau penilaian mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan atau penggunaan sumber daya yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Definisi penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan adalah proses memberikan atau menentukan terhadap hasil belajar tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement. Judgement merupakan tema yang mengaplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu. Atas dasar itu, maka dalam suatu penilaian selalu ada objek atau program, ada kriteria, ada judgement. Konsep dasar penilaian pendidikan menurut dasar hukum. Standar penilaian pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Adapun ruang lingkup penilaian yang diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yaitu 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. B. Jenis-jenis pengawasan dalam manajemen pendidikan. 1. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat, atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. 2. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan jauh atau pasif merupakan pengawasan yang melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, pengawasan kebenaran formil atau formal menurut hak atau Recht-Mitigkeit dan pemeriksaan. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan
tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran material mengenai makna tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. C. Fungsi pengawasan dalam manajemen pendidikan. Dunn memerinci 4 fungsi pengawasan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan. Yang pertama, fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan. Yang kedua, fungsi akuntansi. Artinya, melalui pengawasan dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. 3. Fungsi pemeriksaan, yaitu menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. Yang terakhir, fungsi kepatuhan, yaitu merupakan menilai sejauh mana para pelaksana taat dengan aturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pegawai dinilai dari kepatuhan atau compliance. D. Prinsip-prinsip pengawasan. 1. Prinsip menjamin pencapaian tujuan. Artinya, pengawasan harus dapat memastikan tujuan bisa tercapai. 2. Prinsip pengendalian efisiensi. 3. Prinsip tanggung jawab. 4. Prinsip pengendalian terhadap masa depan. 5. Prinsip pengendalian langsung. 6. Prinsip refleksi perencanaan. 7. Prinsip penyesuaian dengan struktur organisasi. 8. Prinsip pengendalian individual. 9. Prinsip standar. 10. Prinsip pengendalian strategik. 11. Prinsip pengecualian. 12. Prinsip fleksibel. 13. Prinsip peninjauan kembali. Dan 14. Prinsip tindakan. E. Karakteristik dan proses pengawasan pendidikan. Beberapa karakteristik dari proses pengawasan yang efektif Oteng Sutisna 1986 adalah 1. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. 2. Pengawasan hendaknya diarahkan pada penemuan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan. 3. Pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan. 4. Pengawasan yang dilakukan bersifat fleksibel yang preventif. 5. Sistem pengawasan dapat dipakai oleh orang-orang yang terlibat dalam pengawasan. 6. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan-tujuan. Proses pengawasan pendidikan. Tahap-tahap meliputi 1. Penentuan standar. 2. Pengukuran. 3. Perbandingan hasil pengukuran dengan standar. Dan 4. Upaya correction action. F. Orientasi penilaian pendidikan. Jika kita ingin melihat pendidikan sebagai pembentukan manusia Indonesia yang memiliki karakteristik khas sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penilaian dapat diarahkan kepada 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pada nilai intrinsik pendidikan atau manusia paripurna. Pendidikan merupakan upaya dalam membina manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4. Jadi penilaian sebenarnya tidak harus menekankan pada hanya satu aspek saja, tetapi menyangkut berbagai aspek kepribadian secara menyeluruh. Kedua, orientasi pada mutu eksternal atau relevan dengan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan suatu program pendidikan dalam hal ini kompetensi lulusannya tidak saja ditentukan oleh pembina program, guru atau kepsek, akan tetapi dibutuhkan pula oleh pemakaian lulusannya serta masyarakat pada umumnya yang secara langsung atau tidak langsung akan terkena akibat daripada lulusan program pendidikan tersebut. Adanya pihak luar yang bertindak sebagai penilai tingkat pencapaian keberhasilan pendidikan serta lulusannya, maka hal ini telah merupakan peletakan dasar bagi perbaikan dan pengembangan program yang berkesinambungan yang dilaksanakan atas dasar kesadaran dan inisiatif sendiri. Penilaian dan peningkatan mutu pendidikan. Seringkali para policymaker melihat bahwa peningkatan mutu pendidikan banyak diupayakan melalui penyediaan sarana yang lengkap,
pembaharuan kurikulum, atau peningkatan biaya pendidikan, tanpa menyadari bahwa salah satu komponen dalam proses administrasi pendidikan yang menghasilkan informasi paling berharga dalam meningkatkan mutu pendidikan sering terabaikan. Yang sering terlupakan dalam pemanfaatannya yang lebih luas ini tiada lain adalah penilaian. Hasil penilaian merupakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program pendidikan. Untuk memperoleh informasi yang tepat sesuai dengan makna melalui penilaian, maka faktor-faktor seperti alat penilaian, orang yang melakukan penilaian, aspek-aspek yang dinilai, dan situasi penilaian perlu mendapat perhatian agar peranan penilaian dalam peningkatan mutu sekolah menjadi lebih fungsional. Penilaian dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015, pada pasal 1 disebutkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan penilaian pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan tinggi, penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan tinggi. Adapun mekanismenya dapat diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dan sasaran penilaian pendidikan. Para penilai yakin bahwa hasil karyanya akan bermanfaat bagi para personil pendidikan dalam mengambil keputusan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tidak ada kegiatan penilaian seperti yang mereka lakukan. Karena itu, Oteng Sutisna merumuskan bahwa kegiatan penilaian pendidikan mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja. Yang kedua, untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan menghindarkan situasi-situasi yang dapat merusak. Yang keempat, untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.